Dan kita akan membahas mengenai program BPJS Kesehatan ini sendiri. Anda mungkin punya cerita baik. Banyak juga kami mendengar cerita yang terbantu berkat BPJS ini. Namun kami juga masih mendengar mereka yang kesulitan entah itu memproses ataupun pada saat pengobatan. Dan kami undang Anda kembali untuk berpartisipasi secara interaktif dengan menelpon ke Sapa Indonesia di nomor telepon 021 5366 1222. Nomornya ada di layar kaca Anda, silakan Anda catat dan Anda bisa menghubungi kami. Namun sebelumnya kita akan bicarakan terlebih dahulu. Glory sudah siap dengan kedua narasumber kita. Apa yang akan kita bicarakan dengan siapa, Glory? Ini bapak-bapak yang kayaknya pas banget menjawab pertanyaan-pertanyaan kita peserta BPJS. Pertama ada Pak Irfan Humaydi, Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Mas Ihsan, Irfan. Dan kemudian ada juga Mas Tulus Abadi, Ketua Harian dari YLKI. Selamat pagi. Mas Tulus. Nah, tadi dikatakan oleh Timothy ini ada sedikit banyak informasi yang mungkin selama ini terus disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan begitu ya Mas. Tapi apakah sejauh ini ada hal-hal lainnya seperti persepsi masyarakat bahwa sebenarnya BPJS Kesehatan ini hanya bisa sebulan sekali kah berobatnya? Nah, hal-hal seperti ini apakah terus juga sudah disosialisasikan? Ya, sosialisasi terus kita lakukan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tapi dalam hal ini saya ingin mengungkapkan data terlebih dahulu. Karena ini kan memperingati Hari Kesehatan Dunia. Kita menuju kepada Universal Health Coverage, bahwa data tahun 2015 yang sudah mendapatkan manfaat program JKN ini adalah 100 juta lebih kunjungan ke vaskes tingkat pertama. Baik itu puskesmas, klinik maupun dokter praktek perorangan. Lebih dari 30 juta kunjungan ke rumah sakit. Lebih dari 6 juta kasus rawat inap yang sudah dilayani. Dan itu semua biayanya lebih dari 57 triliun yang juga sudah kita bayarkan ke fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Artinya kami juga tidak menutup mata kalau memang ada keluhan, tapi dari sekian banyak keluhan jauh lebih banyak yang mendapatkan layanan itu tadi. Begitu. Nah, Mas Irfan, tadi saya sempat mengatakan ada persepsi yang masyarakat nih yang masih belum mungkin benar. 1 bulan hanya bisa berobat 1 kali, itu benar nggak? Ya, ini perlu diluruskan. Jadi selama sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur, maka peserta itu harus mendapatkan pelayanan dengan baik. Jadi tidak ada istilahnya maksimal 1 bulan sekali. Even misalnya agak kasarnya gitu, ada yang dia harus cuci darah. Cuci darah itu kan seminggu bisa sekali atau 2 kali. Itu 8 kali sebulan. Itu aja udah menggugurkan pertanyaan tadi. Belum lagi selain dia cuci darah, mungkin dia berobat jalan yang lain, penyakit lain. Itu bisa. Atau jadi kalau dia dirawat inap, bisa juga. Atau seseorang yang dioperasi mungkin ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Dalam sebulan 2 kali. Selama sesuai indikasi medis, sesuai prosedur, maka bisa. Tapi kalau nggak sesuai prosedur, nggak sesuai indikasi medis, ya even sekalipun dia tidak bisa. Biasanya kalau seperti asuransi begitu Pak, ada beberapa klausul misalkan mengalami sakit, katakan dia sakit tipes saat ini. Dia sudah keluar rumah sakit, ternyata dalam 2 hari dia masuk lagi. Hal seperti ini biasanya menjadi poin tertentu seperti tidak bisa mengeluarkan biaya baru lagi, termasuk dalam biaya yang lama, karena ada batasan mengenai biaya rawat inap dan lain-lain. Hal-hal seperti ini kan sangat mendetail begitu. Masyarakat mungkin tidak banyak yang mencari tahu mengenai hal-hal seperti ini. Nah, dari BPJS sendiri, apakah ada upaya memudahkan informasi detail seperti ini sehingga masyarakat pada saat datang ke rumah sakit kembali untuk mengklaim BPJS mereka dalam kondisi sakit mereka tidak marah-marah begitu Pak, karena hanya sekedar tidak mengetahui mengenai detail-detail seperti ini. Ya, salah satu bentuk sosialisasinya adalah banner-banner itu kita pasang di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan bahkan petugas-petugas di puskesmas juga kita informasikan bagaimana prosedurnya kalau pasien dirujuk. Apa aja yang bisa dirujuk sehingga tidak terjadi keluhan-keluhan. Nah, itu semua kita sosialisasikan. Namun mungkin memang ada beberapa yang terlewatkan dalam sosialisasi itu. Mungkin ya. Nah, tapi intinya begini. Tadi saya kembali ke pelayanan tadi, apakah ada batasan misalnya tifus, lalu setelah keluar lalu ternyata sakit kembali gitu. Dalam waktu yang pendek begitu. Iya, dalam program kita tidak ada kecuali ada modus readmisi, sengaja dikeluarkan dulu untuk besoknya dimasukkan kembali. Nah, itu yang nggak benar. Nah, jadi kami juga akan melihat kondisinya. Kalau memang secara medis dia sudah keluar dan memang sudah layak untuk keluar dari rumah sakit, ternyata kita tidak tahu ada penyakit lain dan kambuh kembali,
dia sakit kembali dan harus ke rumah sakit dirawat, itu dijamin. Dijamin oleh BPJS Kesehatan. Iya, tapi kalau tadi dengan maksud ada oknum tertentu yang mau memainkan ya program ini dengan readmisi, ini belum sembuh dia keluarkan agar bisa dapat 2 kali, nah itu tidak bisa dijamin. Pak Tulus, Anda sendiri, tadi ada beberapa keluhan yang diungkap di grafis tadi yang kita lihat, ada keluhan mengenai agak ribet katanya begitu, ternyata rujukan puskesmas tidak fleksibel dan lain-lain. Yang Anda temui sendiri, mungkin ada laporan ke YLKI mengenai pelaksanaannya? Ya, memang di satu sisi tadi sudah diungkapkan Pak Irfan ya, karena sering saya juga Pak Iksan gitu. Pak Irfan bahwa manfaat ini saya kira menunjukkan bukti kehadiran negara dalam mewujudkan bahwa kesehatan itu hak asasi warga negara, sehingga negara hadir dengan sistem BPJS itu. Tapi di sisi lain memang kemudian banyak kendala untuk mewujudkan itu, baik pada konteks sumber daya manusia maupun infrastruktur. Infrastruktur itu mulai dari kesiapan rumah sakit, kemudian puskesmas dan sebagainya, dan juga dokter-dokter yang ada. Ini kan sebenarnya konseptualnya sangat bagus, tapi kemudian memang ada persoalan-persoalan yang belum mendukung secara optimal untuk mewujudkan ini. Dan kemudian implikasinya adalah kepada masyarakat sebagai pengguna BPJS. Itu pada konteks hulu. Pada konteks hilir memang ini juga nanti tolong dievaluasi oleh Pak Irfan bahwa betul manfaatnya sudah luar biasa ya, tadi puluhan juta, 200 juta lebih dan segala macam, tapi ini yang belum terselesaikan adalah ketika pasien BPJS yang di Opnam misalnya, itu sering mengalami diskriminasi di dalam rumah sakit itu. Dibandingkan pasien non-BPJS. Ini yang saya kira menjadi agak menyakitkan gitu ya. Saya kira sudah benar, tapi kemudian ada diskriminasi terhadap pasien atau konsumen. Nah, ini keluhan yang sering diterima juga oleh YLKI. Bahkan yang ekstrim juga sering terutama ini soal mungkin persoalan dulunya adalah masalah besaran iuran ke rumah sakit, pembayarannya segala macam, sehingga saya sering diskusi dengan banyak rumah sakit bahwa sebisa mungkin dia akan mengurangi atau sebisa mungkin tidak menerima pasien BPJS gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Irfan? Gitu. Kita juga sering mendengar mengenai hal itu, ada perlakuan diskriminatif. Terutama untuk kelas 3 biasanya yang terbatas sekali jumlah yang bisa diterima oleh rumah sakit. Iya, sebenarnya pertanyaan dibalik begitu ya. Memang mungkin ada yang tertolak, ada yang tidak mendapat pelayanan, ada yang keluhan, tapi dibalik. Pada hari itu di rumah sakit itu berapa banyak pasien yang datang dan berapa banyak yang dijamin BPJS? Saya yakin banyak sekali. Jadi tapi kadang kan kalau keluarga saya sakit, saya nggak bisa lihat itu Pak. Saya taunya keluarga saya tidak bisa masuk karena ditolak ataupun mengalami perlakuan diskriminatif. Gitu. Sebenarnya kalau saya kurang sependapat ya dengan adanya perlakuan diskriminatif. Karena kalau memang benar demikian, apakah memang proporsi di rumah sakit itu lebih banyak pasien umum yang dia terima daripada pasien BPJS Kesehatan? Karena faktanya sekarang bergeser, lebih dari 50% pasien di rumah sakit itu pasien program JKN. Kalaupun ada oknum beberapa, mungkin itu yang memang kami terima evaluasi, itu akan kami tindak lanjuti. Tapi khususnya lah rumah sakit besar, rumah sakit pemerintah, swasta juga. Saya tahu ada satu grup rumah sakit pemerintah, dia punya komitmen besar, first come, first serve. Artinya dia tidak melihat umumkah BPJS. Dan itu faktanya, yang tadinya nggak terlalu rame, rumah sakit itu jadi ramai sekali, dan ramainya ya pasien peserta BPJS Kesehatan, JKN gitu. Memang mungkin ada oknum atau beberapa rumah sakit yang tanda kutip itu tadi diskriminatif. Nah itu sebelum kita ke penelpon, saudara penelpon, apa yang dilakukan Pak terhadap rumah sakit? Satu begini, kita konfirmasi terlebih dahulu. Jadi kami mengharapkan kalau memang terjadi seperti itu, laporkan segera ke kami, akan kami cross check apakah itu oknum dari petugas rumah sakit itu yang melakukan diskriminasi atau kebijakan manajemen. Kalau kebijakan manajemen rumah sakit itu kami evaluasi, mungkin akan kami pertimbangkan untuk kerjasamanya kita evaluasi kembali gitu. Kita minta komitmennya yang jelas, yang baik untuk memberikan pelayanan. Termasuk fleksibilitas dari pasien ketika rujukan dari puskesmas untuk memilih rumah sakit yang diinginkan. Ya, kalau itu kan memang sudah diatur dalam Permenkes, rujukan berjenjang itu tidak bisa langsung ke rumah sakit tingkat tipe A. Jadi berjenjang, C atau D, lalu B dan A. Dan juga konsepnya wilayah terlebih dahulu. Artinya kalau di Jakarta Timur disarankan, karena memang kan dekat rumahnya juga kan, jadi disarankan adalah di wilayah tersebut. Tapi menutup kemungkinan kah Pak untuk pasien memilih?
Tidak. Contoh kalau gawat darurat lah, even misalnya dia terdaftar di Jakarta, lalu bepergian di ke Surabaya, lalu sakit, kondisi gawat darurat, itu nggak harus dari Jakarta, rujukan nggak. Dia bisa langsung berobat di Surabaya. Baik, Gitu. kita angkat penelpon dulu nih pagi Pak hari Jimmy ini. di Semarang, selamat pagi Pak Jimmy. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Jimmy, silakan Pak, Anda punya cerita Ya. apa nih Pak mengenai BPJS? Saya mau kasih masukan, satu kritik masukan. Yang pertama, satu, itu kenapa harus berjenjang. Kedua, orang sakit itu degeneratif. Makin tambah umur, makin berisiko sakit. Yang ketiga, kalau ladu gigi itu, kalau sakit gigi 1 tahun Anda harus periksa gigi karena untuk pembersihan karang gitu kan. Yang keempat, itu perlakukan mereka sebagai pasien seperti pelanggan raja as a personal. Jadi ada yang bayar, misalnya gini, ada orang yang bayar gaya hidupnya misalnya, dia sudah sebenarnya kalau merokok itu nggak bagus, tapi dia tetap merokok. Teman saya itu kena Pak, jantung koroner Pak, 5 penyumbatan, 1 penyumbatan itu bayar 50 juta, 250 juta, asuransinya jebol. Sekarang asuransi aja nanya, biodatanya dia, kamu merokok nggak, historical kesehatannya dia merokok nggak. Kalau dia merokok, opportunity asuransi bakal diklaim untuk orang ini sakit lebih tinggi. Berarti sekarang asuransi gini, yang rajin dan nggak pernah dipakai, itu dia dapat premi. Nah, sementara orang yang sering dipakai, itu dapat premi harus lebih tinggi. Jadi sama rata sama rasa gitu lah. Nggak ada yang nyuruh orang ngerokok, nggak ada orang nyuruh untuk hidup ya tidak hidup sehat. Orang mau gaya hidup sehat, tapi kan kebiasaan dia hidupnya kan, kebiasaannya nggak bagus gitu. Jadi asuransi BPJS jebol aja. Oke Pak Jimmy, jadi maksud Anda mungkin ada premi yang berbeda di sini, iuran yang berbeda. Iya, satu treatmentnya Pak. Untuk BPJS juga gitu maksudnya Pak? Betul, treatmentnya. Jadi orang yang bayar rajin, tapi tidak resiko sakit, itu kan dia disiplin menjaga dirinya dia. Oke. Tapi ada juga orang yang nggak disiplin, tapi bayarnya ogah-ogahan gitu lah. Tapi dia resikonya lebih besar untuk sering datang gitu kalau. Baik, kami sudah menangkap informasi dan pernyataan Anda. Kita ke penanya kedua, ini penelpon dari Pak Rudi di Jakarta. Selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, silakan Pak. Oke, Mbak Glory, terima kasih Mbak. Ini sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat RSUD Pasar Minggu karena seminggu yang lalu bapak saya kena stroke, dilayani dengan baik dan dengan profesional oleh pihak Rumah Sakit Umum Pasar Minggu ya, Rumah Sakit Daerah. Nah, kemudian itu ternyata ada masalah yang terjadi Mbak. Masalah yang terjadi itu ketika kita ada di fase pertama, yaitu di tingkat Puskesmas kelurahan ya. Nah, puskesmas kelurahan itu kita baru mau masuk aja udah ditolak, katanya Pak kalau untuk berobat cukup sebulan sekali kayak gitu. Padahal kita belum ngomong apa-apa, baru ngasih surat rujukannya aja. Nah terus yang kedua adalah dokternya tuh nggak ada, padahal itu masih jam 1 siang kayak gitu ya. Nggak ada, dalam arti sudah pulang begitu Pak? Gimana? Sudah pulang maksudnya Pak dokternya? Dokternya nggak tahu kemana, terus nggak lama dokternya datang. Nah setelah kita jelasin, nah dokternya baru bilang, oke, kita cek dulu ke tikesnya ya. Tiket sepertinya itu sistem dari si BPJS. Saya nggak tahu itu sistem dari Pemdanya atau dari BPJS sendiri. Nah setelah kita minta rujukan untuk ke Rumah Sakit Pasar Minggu, itu di tikesnya itu Mbak, di tikesnya itu nggak ada Rumah Sakit Pasar Minggu. Padahal Rumah Sakit Pasar Minggu itu sudah berdiri dari bulan Desember tahun 2015. Dan sudah menjadi tempat berobat biasanya begitu ya, Pak Rudi? Betul. Jadi masa untuk masukin database rumah sakit aja butuh waktu 3 bulan sih, kayak gitu. Akhirnya karena tidak ada, saya dirujuk lagi untuk ke Paskes tahap 2, yaitu ke daerah puskesmas kecamatan. Ya. Oke. Nah, berarti kan saya udah harus jauh, terus harus makan waktu lagi. Nah, kemudian sampainya di sana itu ternyata waktu pendaftaran itu antri sekali. Selain antri sekali, ternyata dimintain uang, Mbak. Oh, diminta uang. Di bagian mana ini Pak? Di bagian pendaftaran. Dimintain uang memang nggak seberapa, 2.000. Tapi ketika saya lihat struknya itu biaya 0 kayak gitu. Nah, itu uangnya untuk apa ya? Oke, baik. Jadi sekarang sudah diterima, Pak?
Apanya? Sudah diterima di rumah sakit? Enggak, ini untuk rujukan. Nanti rujukannya Senin depan atau seminggu kemudian itu nanti bapak saya akan kembali ke RSUD Pasar Minggu. Kalau Baik. dari situ Oke, tiketnya baik. sih tiketnya udah apa namanya? Sudah masuk rumah sakit Pasar Minggu. Baik, Baik. Pak Rudi, Itu terima mohonlah, kasih banyak. Jangan di itu. Siap-siap, Pak. Oke, Pak Rudi tadi menceritakan bahwa pelayanan kesehatannya sendiri dia cukup puas begitu. Tapi ada proses di sini. Mungkin Ivan, Anda bisa menjelaskan mengenai hal itu tadi bahwa masih ada masyarakat yang menyatakan kok saya masih ada biaya walaupun 2.000, mungkin mereka tidak keberatan begitu bayar 2.000. Mereka keluar parkir pun mungkin 3.000 begitu. Tapi kok ada? Mungkin nanti bisa dijawab setelah jeda ya. Nanti kita akan jawab setelah jeda dan Anda pun masih bisa menghubungi kami untuk berinteraksi bersama kami di nomor telepon yang akan hadir di layar kaca Anda sesaat lagi.